Kemudian saya tanya, Mas, benar Mas menggunakan acara hari pertama mengantar sekolah sebagai platform untuk menaikkan popularitas? Mas Anies bilang, enggak lah. Acaranya saja saya adakan di SD di Bogor. Supaya Pak Jokowi dari Istana Bogor pagi bisa langsung ke situ dengan mudah. Jadi nggak perlu repot-repot. Nah, karena ini acara untuk presiden, media, artis, sosmed, semuanya disiapkan karena presiden akan ini. Kemudian Mas Anies menunjukkan WhatsApp beliau dengan kepala sekretariat presiden. Nih, Pak Jokowi sudah confirm. Tapi lihat nih, pagi-pagi mendadak dibatalkan. Dan di Paramadina pun, ya terlepas dari banyak prestasi bagus ya, tapi banyak hal-hal inspiratif yang dia lakukan. Misalnya, apa tuh Mas Wija? Boleh dong diceritain Mas Wija? Ya, misalnya cara Anies Baswedan menggerakkan teman-teman di kampus untuk kerja keras, untuk kompak adalah sederhana. Ruang rapat rektorat itu tadinya itu di pojok tertutup. Ini dipindah ke dekat lobi, semua dinding kaca. Saya yakin ini cara Mas Anies untuk menunjukkan kepada komunitas Paramadina bahwa look, ini para pimpinan setiap saat diskusi pagi, siang, malam untuk memajukan kampus. Jadi itu saja impact-nya luar biasa. Belum hal-hal kecil yang beliau tunjukkan. Apa itu Mas Wija? Boleh nggak apa-apa di-share aja yang banyak. Aku seneng nih dengar cerita-cerita ada banyak ya. Satu hal yang menurut saya sangat menarik untuk dibagi ceritanya. Jadi pada satu saat kami sedang rapat rektor, Mas Anies itu terima telepon dalam bahasa Inggris. Diskusi panjang lebar, yang telepon itu seolah melobi, Mas Anies menolak gitu ya. Setelah conversation selesai, telepon ditutup, saya tanya, Mas, itu tadi siapa? Mas Anies bilang, ini dari Kedutaan Besar Prancis. Jadi mereka itu ngundang saya, kata Mas Anies ya, untuk bicara di satu forum di Paris. Cuman saya bilang, saya nggak bisa, saya ada komitmen. Apa tuh? Dan saya nggak bisa geser komitmen itu. Saya bisa datang kalau schedule yang di Paris disesuaikan. Saya tanya, komitmen apa Mas? Dia bilang, saya sudah terlanjur janji jadi saksi nikah. Dosen muda di Paramadina. Saksi nikah. Nikah itu kan peristiwa yang luar biasa, sekali seumur hidup, sangat penting. Nggak mungkin saya batalkan untuk datang di Paris. Saya mikir, wow, ini 1 dibanding 1000. Mayoritas intelektual muda ketika dikasih kesempatan bicara di Paris tidak akan melewatkan. Nggak akan melewatkan. Iya. Dan dengan gampang dia akan mengatakan kepada si dosen muda, mohon maaf ya, saya harus mewakili Paramadina, harus mewakili Indonesia bicara di Paris. Tapi yang dilakukan Anies Baswedan, mohon maaf Pak Dubes, saya sudah ada komitmen yang tidak bisa dibatalkan dan ini penting. Akhirnya nggak jadi berangkat ke Paris, pernikahan Mas Anies datang sebagai saksi. Nggak hanya berhenti di situ. Biasanya kalau kita berbuat baik kepada seseorang, seperti kasus ini, kemudian kita akan cerita, Mbak, Mas, saya datang ke sini, padahal sebenarnya saya diundang ke Paris loh, untuk datang seminar. Ini orang kebanyakan begitu. Tapi ternyata 2 orang ini nggak tahu bahwa Mas Anies datang ke acara nikah sebagai saksi mengorbankan sesuatu yang begitu besar. Dia baru tahu kira-kira 2 tahun yang lalu karena saya ceritain. Karena Mas Wija menceritakan. Saya cerita ke mereka bahwa Pak Anies itu harus mengorbankan acara ini untuk menghadiri pernikahan itu. Wow, Mas sih pasti terharu banget dong Mas Wija. Terharu. Sebenarnya begini, saya menulis buku judulnya Jendela Hati tentang inspirasi baik dari tokoh-tokoh. Ada 1 chapter tentang Mas Anies. Ini yang saya ceritakan. Kemudian 2 pasangan ini membaca itu, kemudian kami berinteraksi. Dia bilang, Pak, saya itu nggak tahu loh, ternyata Pak Anies dulu jadi saksi itu mengorbankan sesuatu yang luar biasa besar gitu. Nggak usah nangis lah. Aduh, aku terharu. Aku boleh minta tisu nggak? Aduh, tapi itu wah luar biasa. Lagi-lagi saya dibuat jatuh cinta oleh adab beliau. Ya, jadi begini. Saya menilai ini sosok ini loyal sekali kepada temannya, dan saya declare
saat itu juga I will be loyal to you. Declare dalam hati. Karena melihat bagaimana beliau memperlakukan orang lain. Nggak hanya itu, waktu dia rektor Paramadina, Pilpres tahun 2009, sebenarnya dia diminta untuk jadi jubirnya Pak SBY. Oke. Cuman itu tahun berapa itu Pak? 2009. Mas, iya, 2009. Cuman karena beliau dekat dengan Pak JK waktu itu ketua Dewan Pembina, beliau menolak. Alasan beliau menolak? Saya tanya, Mas kenapa ditolak? Saya bilang, saya itu suatu saat hadir di istana. Ada Pak JK, ada Pak SBY. Kemudian setelah acara selesai, orang itu ngumpul di sekitar Pak SBY semua, Pak JK sendirian. Nggak ada yang mendekat. Kemudian Mas Anies mendekat, ngajak ngobrol. Waktu itu sudah diputuskan, Pak JK maju sendiri, Pak SBY maju dengan Pak Budiono. Mas Anies mendekat, ini cerita Mas Anies. Iya. Mendekat, kemudian mereka berdua ngobrol. Dan beliau mengatakan, saya nggak mungkin ninggalkan JK. Menjadi jubirnya Pak SBY. Padahal selama ini di Paramadina, Pak JK begitu banyak membantu, kedekatan beliau berdua sebagai sosok dan sebagai mentor itu begitu. Ini dijaga. Luar biasa sekali. Makanya kalau Pak JK juga sekarang baik banget ke Mas Anies, ini bukan tanpa sebab ya. Ini sesuatu yang memang persahabatan yang sejati. Yes. Memang engage-nya sudah sekuat itu ya, Mas Wijaya, antara Mas Anies dengan Bapak JK ya, Mas Wijaya. Kemudian Mas Wijaya membantu Mas Anies ketika beliau menjadi gubernur DKI juga. Ya, tapi sebelum ke sana, waktu Mas Anies rektor, saya wakil rektor, Pilpres 2014. Itu berarti ketika Pak Jokowi. JK. Oh yes, Pak Jokowi Mas Anies JK. mendampingi Pak Jokowi sebagai jubir, saya mendampingi Pak JK. Jadi sering tuh kemana-mana, beliau mendampingi Pak Jokowi, saya Pak JK, kita buat sapaan, sedang di mana Mas? Ini sedang bareng Pak Jokowi. Oh, saya sedang bareng Pak JK, itu tektokan gitu. Itu sesuatu pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Pertama kali berinteraksi dengan dunia politik dan langsung belajar dari mahaguru yang namanya JK. Ya. Luar biasa, berarti rektor dan wakil rektor, yang rektornya menjadi jubirnya waktu itu Capres Jokowi, kemudian Mas Wija yang dulunya wakil rektor menjadi jubirnya Pak JK, staf khususnya cawapresnya Pak JK. Ya. Wah, luar biasa. Mas Anies akhirnya jadi menteri, saya jadi staf khusus Pak JK untuk bidang ekonomi. Nah, di masa itu masih terus berinteraksi, Mas Anies dan saya. Nah, kemudian Mas Anies ketika di menteri kan nggak lama tuh, kemudian di reshuffle. Kemudian Mas Wijaya sendiri gimana tuh waktu pas Mas Anies di reshuffle? Karena kan beda tupoksi juga ya waktu itu ya. Jadi memang ada satu interaksi yang menarik ya. Waktu itu di Jepang, sedang ada event, Mas Anies sebagai menteri, Pak JK sebagai wakil presiden hadir. Kemudian karena satu dan lain hal, saya ketinggalan mobilnya Pak JK. Nah, untungnya Mas Anies masih di situ. Akhirnya kami satu mobil. Ini cerita yang belum pernah saya share kemana-mana. Eksklusif berarti. Nah, di mobil itu kami ngobrol. Saya tanya ke Mas Anies, Mas, gimana jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Sulit ya? Berat ya? Dia bilang, enggak. Sederhana. Banyak orang pintar. Tinggal mengarahkan saja. Oke. Kemudian beliau melanjutkan, tapi ada masalah besar nih di Indonesia. Ada sosok yang, mohon maaf kalimatnya ya, yang kebun binatang keluar dari mulutnya hampir setiap saat, tapi sosok ini jadi idola anak muda di Indonesia. Ini kan masalah besar bagi kita, bagaimana mengajarkan sopan santun, budaya ketimuran gitu. Beliau nggak menyebut nama, tapi saya tahu yang dimaksud Pak Ahok gitu. Oh yes. Entah kenapa ketika beliau menyebutkan kalimat itu, hati saya deg gitu. Itu gimana tuh Mas Wijaya maksudnya? Saya kok something will happen. What is it gitu? Saya merasa ada. Barangkali Allah mendengar dan dia, Nis, kamu nggak usah ngomong aja lah, lawan tuh nanti gitu. Akhirnya mereka bertarung di Pilgub DKI kan. Jadi itu disebutkan sama beliau waktu itu masih menteri ya? Masih menteri. Dan tidak ada tendensi untuk maju di DKI dan lain sebagainya. Tapi beliau menyampaikan ada concern. Beliau ada keresahan. Ada keresahan. Yes. Dan saya duga Allah mendengar dan, Nis,
kamu jangan hanya resah lah, lawan tuh gitu. Dan akhirnya betul-betul melawan di Pilgub DKI 2017. Berarti emang itu luar biasa, itu qadarullah ya, Nah, Mas Wijaya. memang untuk bisa melakukan itu Mas Anies harus di reshuffle. Iya. Jadi saya menganggap reshuffle itu merupakan bagian dari garis tangan untuk menuju ke satu titik. Luar biasa banget. Nah, banyak yang menanyakan, ini kenapa sih Anies di reshuffle? Apakah kinerja atau politik? Pasti bukan kinerja. Dan kesimpulannya ini politik. Politik ya Mas Wijaya. Tapi apa boleh mereshuffle seseorang karena isu Tanpa politik? sebab ya. Nggak apa-apa. Ini normal dalam politik. Oh gitu. Nah, saya di kantor Wapres dekat dengan teman-teman di istana. Ini juga saya belum pernah cerita kemana-mana. Eksklusif. Eksklusif, wow. Saya tanya, sebenarnya saya nggak pernah bertanya, tapi teman-teman memberi informasi. Anies di reshuffle karena yang pertama dia dianggap dekat dengan Gatot Nurmantio, sehingga dikhawatirkan tahun 2019 akan maju bersama sebagai capres-cawapres. Oke. Itu. Nanti akhirnya saya konfirm ke Mas Anies betul tidaknya. Kemudian yang kedua, Mas Anies dianggap menjadikan Menteri Pendidikan sebagai panggung untuk popularitas. Salah satunya program hari pertama mengantar ke sekolah, yes. yang meledak semua orang banget suka. Itu. Gitu. Semua orang posting di sosial medianya. Ini dianggap upaya Mas Anies untuk mencari popularitas. Nah, kan kemudian saya ketemu Mas Anies, saya tanya, Mas, benar Mas dekat dengan Gatot Nurmantio? Mas Anies bilang, enggak deket, enggak pernah meeting. Kalau ketemu formalitas aja, karena di sidang kabinet. Jadi isu pertama itu rumor. Kemudian saya tanya, Mas, benar Mas menggunakan acara hari pertama mengantar sekolah sebagai platform untuk menaikkan popularitas? Mas Anies bilang, enggak lah. Acaranya saja saya adakan di SD di Bogor, supaya Pak Jokowi dari Istana Bogor pagi bisa langsung ke situ dengan mudah. Jadi nggak perlu repot-repot. Nah, karena ini acara untuk presiden, media, artis, sosmed, semuanya disiapkan. Karena presiden akan ini. Kemudian Mas Anies menunjukkan WhatsApp beliau dengan Kepala Sekretariat Presiden. Nih, Pak Jokowi sudah confirm. Tapi lihat nih, pagi-pagi mendadak dibatalkan. Nah, saya sebagai menteri, pejabat tertinggi di situ, ketika presiden nggak hadir kan harus hadir, menyampaikan sambutan. Ya benar. Nah, ternyata sambutan itu meledak gitu. Jadi it's not by design. Kalaupun ini by design, Allah yang mendesain. Iya. Nah, dua faktor itu, menurut saya, ini versi saya ya, pasti ada versi yang lain, yang membuat Pak Anies di reshuffle. Pertimbangannya politik. Apakah boleh mereshuffle seseorang karena pertimbangan politik? Sah-sah saja, nggak masalah. Kalau dikatakan Pak Jokowi salah, ya nggak salah. Dia punya otoritas untuk menempatkan siapapun jadi menteri dengan pertimbangan politik juga. Jadi tidak ada yang salah di sini, tetapi saya memaknai ini sebagai garis tangan Mas Anies untuk menuju titik di mana dia berada sekarang. Kedepannya sampai di mana? Banyak analisis, tapi juga banyak cerita-cerita menarik tentang itu. Tadi akhirnya dikonfirmasi nggak yang soal sama Pak Gatot itu? Saya konfirmasi ke Mas Anies. Kemudian jawabannya Mas Anies? Nggak pernah ketemu. Dan kalau ketemu Pak Gatot hanya di rapat-rapat formal di kabinet. Jadi kok bisa akhirnya ada yang menyimpulkan seperti itu, dari mana dong itu Mas Wijaya? Kadang-kadang begini ya, seseorang mengambil keputusan itu kan berdasarkan informasi yang diterima. Kalau informasi itu salah, ya kadang-kadang keputusannya bisa salah. Tapi dalam konteks ini nggak ada salah dan benar ya, karena ini keputusan politik. Iya, oke.